Sebelum membahas tentang inner child, kita harus tahu nih apa pengertian dari inner child itu sendiri. Nah, inner child ini diterjemahkan dari bahasa Inggris berarti anak batin, yang mana istilah ini sama halnya dengan aspek atau sisi kepribadian kekanak-kanakan yang ada dalam diri seseorang. Terbentuknya sisi kepribadian ini berasal dari pengalaman masa kecil, yang mana tergantung seseorang menyadari atau tidaknya terbentuk inner child tadi itu. Sebelumnya teman-teman udah mendengarkan penjelasan tentang apa itu inner child. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih penyebab munculnya inner child pada diri seseorang. Munculnya inner child pada diri seseorang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya adalah faktor pembulian ataupun perundungan yang diterima oleh anak pada masa kecil. Yang kedua adalah faktor dari perpecahan keluarga ataupun perceraian orang tua. Yang ketiga adalah dari faktor tekanan ataupun kekerasan fisik dan juga mental pada seorang anak. Dan yang terakhir adalah faktor dari kehilangan orang terdekat. Nah, inner child ini merupakan bagian dari diri seseorang yang dihasilkan dari suatu pengalaman saat masa kecil yang berdampak pada kehidupan sekarang. Dengan kata lain, inner child ini merupakan bagian dari ego diri anak itu. Bagaimana si anak ini memperoleh pengalaman di masa kecilnya. Inner child ini terbentuk dari perasaan ataupun emosi dalam jiwa anak yang sedang bertumbuh yang akan membentuk mental dan juga kepribadiannya. Jika anak mendapatkan perilaku ataupun pola asuh yang baik di lingkungannya, maka jiwa dan juga kepribadian anak ini akan terpenuhi. Sebaliknya, jika seorang anak memiliki pola asuh atau mendapatkan pola asuh dari lingkungan yang tidak baik, maka timbulnya kekurangan ataupun kurangnya rasa jiwa dan juga kepribadian dia. Nah, pada saat kecil, setiap orang ini pasti memiliki trauma ataupun mengalami masa-masa sulit sebagai seorang anak. Hal inilah yang biasanya membuat inner child yang ada pada diri seseorang ini menjadi menderita ataupun terluka. Untuk menghindari rasa sakit dan juga luka yang dialami, biasanya orang-orang ini akan melakukan pengabaian ataupun menghindari rasa sakit dari luka yang dialami, yang biasanya dilakukan untuk mengabaikan gitu. Menghindari rasa sakit biasanya untuk menghindari rasa sakit dan juga luka yang dialami, biasanya orang-orang akan melakukan pengabaian, menghindar dan juga menekan luka ke dalam bawah ke alam bawah sadar gitu, atau mengabaikannya dengan harapan luka tersebut akan hilang. Akan tetapi inner child yang terlanjur terluka tersebut tidak akan dengan mudah hilang selama belum disembuhkan. Inner child ini akan terus tumbuh dan ada dan menetap dalam diri seseorang dan mencoba untuk menarik perhatian seseorang di kehidupan sehari-hari seperti itu. Inner child terluka. Maxine Harley, seorang psikoterapis, mengemukakan beberapa tanda inner child terluka. Di antaranya, yang pertama adalah kurang percaya diri. Yang kedua, kebohongan yang berlebih. Ketiga, suasana hati tidak stabil. Yang keempat, cenderung emosional. Dan yang kelima adalah memiliki masalah dalam berkomitmen. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui apa sih inner child tersebut dan tanda-tandanya apa saja. Sekarang, bagaimana ya cara kita mengatasi inner child tersebut? Jadi, untuk berdamai dengan inner child yang kita alami, yaitu dengan menyembuhkan dan memaafkan. Meskipun terlihat tidak mudah, karena pastinya kita akan memerlukan proses dan waktu yang tidak instan. Tapi, dengan mencoba memahami, mengenali, dan menghadapi inner child itu sendiri, maka cara tersebut akan membantu untuk berkembang dan lebih mengeksplor diri menjadi lebih baik. Pada dasarnya, ketika kita menyadari adanya masalah dalam diri kita, hal tersebut bisa menjadi langkah awal untuk penyembuhan diri atau self-healing yang tepat.